Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Aifitrianingrum NIM B100180337. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang resume jurnal internasional dengan judul Fundamental Human Resource Management Practices Aimed at Dealing with New Challenges in the Labor Market. Abstraksi. Tujuan makalah ini adalah untuk membahas tantangan baru di pasar tenaga kerja dan mengusulkan seperangkat praktik manajemen sumber daya manusia mendasar yang akan membantu berbagai pengusaha merekrut, memperkerjakan, dan mengembangkan karyawan pasca milenium. Temuan mendukung asumsi bahwa pasca milenium saat ini memiliki motivasi yang relatif tinggi untuk belajar dan tumbuh. Tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki harapan yang relatif tinggi tentang pekerjaan dan karir yang dapat mengurangi kemampuan kerja mereka jika mereka tidak memiliki pengalaman kerja dan kebiasaan sosial yang sesuai. Tujuan penelitian yaitu untuk membahas tantangan baru di pasar tenaga kerja dan mengusulkan seperangkat praktik manajemen sumber daya manusia mendasar yang akan membantu berbagai pemberi kerja merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan pasca milenium karyawan yang harapannya tentang pekerjaan dan karir berbeda dari rekan-rekan mereka yang lebih tua. Metode penelitian yang pertama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada analisis literatur ilmiah yang tersedia tentang manajemen sumber daya manusia atau pasar tenaga kerja dan hasil survei kuesioner penulis yang berfokus pada pasca milenium Ceko atau individu yang lahir dari pertengahan 1990-an hingga sekarang. Data yang digunakan menggunakan survei kuesioner yang dilakukan pada musim semi dan musim gugur pada tahun 2018. Data relevan diperoleh dari 600 responden yang dicirikan berdasarkan jenis kelamin 182 laki-laki, 418 perempuan, dan berdasarkan usia 30 responden berusia 20 tahun ke bawah, 496 responden berusia 21-24 tahun, dan 74 responden berusia 25 tahun ke atas. Analisis data yang didasarkan pada perhitungan frekuensi relatif menggunakan tabel kontingensi dan uji independensi Chi-kuadrat. Motivasi postmilenial Ceko untuk belajar dan tumbuh. Ketika ditanya apakah responden berpikir bahwa pendidikan berkualitas memberikan mereka lebih banyak peluang untuk berhasil di pasar tenaga kerja, 546 responden menyatakan ya dan 54 responden menyatakan tidak. Analisis data menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden berusia 20 tahun ke bawah dan responden berusia 21-24 tahun dan responden berusia 25 tahun ke atas. Ketika ditanya tentang bagaimana responden menilai kualitas pendidikan mereka, 403 responden menyatakan bahwa mereka menilai kualitas pendidikan mereka sebagai media, 122 responden menilai kualitas pendidikan mereka rendah, dan 75 responden menilai kualitas pendidikan tinggi. Sedangkan analisis data menunjukkan perbedaan yang signifikan antara responden berusia 20 tahun ke atas, responden berusia 21-24 tahun, dan responden berusia 25 tahun ke atas, menguji hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan antara responden berusia 20 tahun atau kurang, responden berusia 21-24, dan responden berusia 25 atau lebih mengenai evaluasi kualitas pendidikan mereka. Untuk pertanyaan apakah responden ingin bekerja di bidang studinya, 84 responden menyatakan ya, 410 responden menyatakan tidak, dan 106 responden menyatakan bersedia. Analisis data menunjukkan perbedaan yang signifikan antara responden berusia 20 tahun ke bawah, responden berusia 21-24 tahun, dan responden berusia 25 tahun ke atas. Penelitian ini menguji hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan antara responden berusia 20 tahun atau kurang, responden berusia 21 atau 24 tahun, dan responden berusia 25 atau lebih mengenai keinginan untuk bekerja di bidang studi mereka. Hasil
Yang kedua, harapan pasca milenial Ceko tentang pekerjaan dan karir. Untuk pertanyaan tentang bagaimana responden mengevaluasi peluang mereka di pasar tenaga kerja, analisis data menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden berusia 20 tahun ke bawah, responden berusia 21 sampai 24 tahun, dan responden berusia 25 tahun ke atas. Untuk pertanyaan apakah responden ingin bekerja di tempat tinggalnya, analisis data menunjukkan perbedaan yang signifikan antara responden berusia 20 tahun ke bawah, 21 sampai 24 tahun, dan responden berusia 25 tahun ke atas. Hipotesis nol diuji bahwa tidak ada perbedaan antara responden berusia 20 tahun atau kurang, responden berusia 21 sampai 24, dan responden berusia 25 tahun atau lebih mengenai keinginan untuk bekerja di tempat tinggal mereka. Ketika ditanya tentang pendapatan bulanan apa yang ingin dimiliki responden, analisis data menunjukkan perbedaan yang signifikan antara responden berusia 20 tahun, 21 sampai 24 tahun, dan 25 tahun ke atas. Dengan hipotesis nol diuji bahwa tidak ada perbedaan antara responden berusia 20 atau kurang, responden berusia 21 sampai 24, dan responden berusia 25 tahun lebih mengenai pendapatan bulanan yang diharapkan. Hasil yang ketiga, tantangan praktik manajemen sumber daya manusia di Republik Ceko. Berdasarkan pemahaman perspektif tentang pasar tenaga kerja Ceko, dan hasil survei kuesioner penulis yang berfokus pada pasca milenium Ceko dan motivasi mereka untuk belajar dan tumbuh serta harapan mereka tentang pekerjaan dan karir, tampak jelas bahwa tantangan terbesar dari praktik manajemen sumber daya manusia di Republik Ceko adalah untuk belajar bagaimana menangani potensi kekurangan yang berkualitas dan termotivasi. Dengan pergeseran demografis, mobilitas tenaga kerja internasional, dan kaburnya batas-batas geografis, praktik manajemen sumber daya manusia organisasional harus diarahkan pada pengembangan program manajemen keragaman yang secara positif terkait dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dan inovasi tenaga kerja dan pergantian karyawan sukarela yang lebih rendah. Kesimpulan, perspektif tentang pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa tantangan terbesar dari praktik manajemen sumber daya manusia adalah mempelajari bagaimana menangani potensi kekurangan orang yang berkualitas dan termotivasi. Pengusaha harus menerapkan pendekatan positif untuk memperkerjakan kaum muda, dan mereka harus belajar bagaimana merekrut pekerjaan dan mengembangkan kaum muda berbakat, bagaimana menciptakan peluang kerja yang sesuai dan menarik bagi mereka, dan bagaimana mengembangkan potensi mereka secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.